Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadhirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabih A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yashkurullah man la yashkurun nas. Sidang Jumat rahimakumullah. Selepas kita memuji syukur kepada Allah dan juga membaca salawat untuk baginda Rasul, maka tentu khatib mengajak kepada semua agar kita senantiasa memperhatikan nilai-nilai ketakwaan yang telah kita pelajari, nilai-nilai ketakwaan yang telah kita selami bersama untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hiduplah dengan kehidupan orang yang bertakwa. Bertetanggalah dengan kehidupan bertangga seperti orang yang bertakwa. Hidupkan malam seperti orang yang bertakwa. Dan juga bekerja di siang hari dengan kebiasaan orang-orang yang bertakwa. InsyaAllah dengan semua itu maka Allah akan memberikan segala bentuk apa yang kita harapkan, baik di dunia maupun di akhirat. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita merasakan begitu tenang dalam melaksanakan peribadatan. Begitu tenang ketika kita sedang menimba ilmu. Juga tenang ketika kita berada dalam keluarga. Sidang Jum'ah rahimakumullah, patut kita ketahui bersama dan tentu kita memahami semua itu, bahwa hari ini kita merasakan ketenangan, ketentraman. Tiada lain adalah jasa dari para pendahulu kita. Jumat kita kali ini berada di Jumat di tanggal 8 bulan November, yang tentunya sebentar lagi kita seluruh bangsa Indonesia akan masuk kepada suatu hari yang kemudian kita peringati dengan Hari Pahlawan. Maka tentu sidang Jumat rahimakumullah kembali kepada yang tadi yang dimaksud dengan para pendahulu kita adalah jasa-jasa para pahlawan, di mana mereka pada masanya berjibaku menghalau penjajah, menghalau berbagai macam hal-hal yang negatif yang akan mengguncang bahkan kemudian meluluh lantahkan persatuan dan kesatuan bangsa pada waktu itu. Bahkan tidak sedikit dari masyarakat kita yang kemudian mereka karena dalam masa penjajahan tersebut duka ia dapatkan, nestapa ia dapatkan, bahkan kemiskinan juga ia dapatkan. Kerja romusa, kerja rodi menjadi perbincangan yang tidak pernah henti. Tetapi atas jasa para pendahulu kita tersebut yang memiliki sikap juang yang tinggi untuk menegakkan tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI di atas kalimat la ilaha illallah pada waktu itu, dengan gegap gempita bambu runcing yang sifatnya sederhana tapi mampu menghalau penjajah. Demikian juga panah-panah yang pendek pun demikian mampu mengalahkan kerasnya dan juga kencangnya serangan dari mereka-mereka yang menjajah kita. Mereka mengeluarkan darah, mereka menghilang nyawanya hanya untuk mendengar Indonesia merdeka.
Hari ini sidang Jumat rahimakumullah, kita sedang menikmati itu semua. Bangsa kita telah merdeka, bahkan sudah lebih dari 70 tahun lamanya. Maka sidang Jumat rahimakumullah, apa yang patut kita ambil dari perjuangan para pahlawan yang telah mendahulu kita? Tentu sidang Jumat rahimakumullah, bahwasanya al-batalah atau sifat kepahlawanan itu tidak hanya melekat kepada mereka-mereka yang telah mendahulu kita, tetapi al-batalah ya'ti ala kulli zamani wa makan. Setiap kepahlawanan bisa datang pada berbagai macam kesempatan dan juga keadaan, tergantung daripada posisi tersebut. Maka dalam hal ini tentu sebagai umat Islam yang sangat memperhatikan perintah Allah dalam Al-Quran, surah Ibrahim yang dibacakan tadi dalam muqaddimah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andai kata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan berbagai macam pintu dari kenikmatan yang lain yang tidak pernah terhingga. Bahkan ketika kita lihat bentuk daripada kalimatnya, jumlah syartiyah yang diawali dengan bentuk syarat, huruf syarat, la in syakartum, andai kata engkau bersyukur, la azidannakum, maka Allah kemudian menjawab dengan 3 kata, lam taukid, azid aku tambah, dan nun taukid, sehingga dimaknai adalah ketika kita bersyukur atas satu nikmat yang kita dapatkan, maka Allah akan lipat gandakan nikmat tersebut minimal 3 kali lipat. Yang kedua, kita ingat bagaimana Nabi menyampaikan kepada kita dalam hadis riwayat Abu Daud, di mana Rasul menyampaikan kepada kita, la yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang tidak dianggap berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak berucap terima kasih kepada sesama manusia. Mereka-mereka yang telah mendahului kita, maka hendaklah kita selipkan dalam doa-doa kita, doa pengampun Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin dan kaum muslimah. Sidang Jumat rahimakumullah, lantas apa yang dapat kita petik untuk kehidupan kita di masa kini dan masa yang akan datang? Tentu sidang Jumat rahimakumullah, kalau mereka menghalau penjajah dari bumi pertiwi, maka tugas kita kali ini adalah menghalau kebodohan, menjauhkan kebodohan dari umat, menjauhkan kebodohan dari masyarakat. Tidak hanya itu, tapi juga menjauhkan pengaruh-pengaruh negatif dari perkembangan dunia teknologi. Sebab dunia teknologi hari ini sidang Jumat rahimakumullah tidak dapat terpendung. Begitu derasnya arus informasi, hoax menyebar dengan cepat, informasi tidak benar menyebar dengan cepat, bahkan perilaku negatif juga menyebar dengan cepat. Itu bisa menjadi virus kalau kemudian kita tidak turut menghalau dari perkembangan yang kemudian menempel pada perkembangan zaman tersebut. Sidang Jumat rahimakumullah, di lain pihak bahwasanya di bulan November ini kita juga akan melaksanakan satu hajatan bersama, yaitu hajatan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan. Pemilihan apa? Pemilihan pemimpin di tiap wilayah, baik itu di kabupatennya, di kotanya, bahkan kemudian di provinsinya, untuk memilih gubernur, memilih wali kota, memilih bupati. Maka tentu sidang Jumat rahimakumullah, bagian atau arsiran daripada sikap kepahlawan dalam hal ini adalah dengan turut datang pada waktunya untuk ikut menyuarakan suara kita, agar suara kita kemudian masuk dan menjadi bilangan untuk menggenapkan para pemimpin kita di masa yang akan datang, sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam hal ini tentunya bahwa kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan agar kita bisa hadir dan turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan
di antaranya adalah dalam pemilihan pemimpin tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah engkau menetapkan secara adil. Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir ayat jilid yang kelima, ia menyampaikan bahwa ayat ini kalau kemudian diambil dari ulumut tafsir, maka yang diambil adalah al-ibratu bi'umumil lafdi la bi khusus sabab. Ia lebih cenderung kepada umumnya lafaz ini yang kemudian diambil sebagai alat untuk kita mengerti bagaimana agar kita bisa turut adil dalam memilih pemimpin kita. Sehingga ia mengatakan bahwasanya ketika melihat ayat ini dari sisi umumnya lafaz, maka dapat dimaknai ketika Allah mengatakan kepada kita, innallaha ya'murukum an tu'adul amanah. Allah merintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada ahlinya, adalah di mana kita turut andil menyampaikan suara kita agar suara kita memunculkan pemimpin yang nanti pemimpin itu akan sesuai dengan keinginan dan juga harapan kita. Sidang Jum'ah rahimakumullah, dalam hadis yang lain juga disampaikan kepada kita di mana Rasulullah SAW bersabda, idza kanu thalathatun faya ummuhum ahaduhum wa haqquhum bil imamati aqra'uhum. Yang artinya jika seseorang dari kalian berjalan bertiga, hendaklah salah satu di antaranya ada yang diangkat menjadi pemimpin. Hadis ini, ayat yang tadi mengindikasikan kepada kita agar kita juga turut untuk senantiasa berpartisipasi dalam hal-hal yang sifatnya politik praktis, yang tentu hal ini adalah ikut memilih calon gubernur, calon wali kota, dan calon bupati kita. Al-Ghazali pernah menyampaikan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwasanya yang dimaksud dengan kegiatan tersebut, artinya kita terlibat dalam kegiatan yang disebut dengan politik tadi, yaitu hirasatuddin din bisiyasati dunya. Tujuannya apa? Untuk memelihara kualitas keagamaan kita, kenyamanan keagamaan kita, kenyamanan beribadah kita. Dengan apa? Dengan bersiasah dalam kehidupan dunia. Prinsipnya adalah sidang Jum'ah rahimakumullah, ketika kita hadir di tanggal 27 November kalau tidak salah, di tempat pencoblosan kita, prinsipnya kita telah menjadi pahlawan untuk masa yang akan datang kita. Oleh karenanya, katakan tidak bagi mereka-mereka yang mengatakan golput kepada kita. Katakan tidak kepada mereka-mereka yang menghalang-halang kita untuk bisa berangkat ke tempat itu. Katakan yes kepada mereka yang mengajak kita untuk hadir dan turut berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Sidang Jum'ah rahimakumullah, bahwasanya kepahlawanan tidak hanya dari tinjauan yang sangat besar, tapi tinjauan yang sangat kecil pun akan berpengaruh positif menjadi pahlawan. Bukankah Nabi menyampaikan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Lihat buku 100 tokoh dunia, yang paling awalnya adalah baginda Rasul, tapi yang kedua ada Albert Einstein dan yang lain-lain. Ketika dilihat lebih jauh, ternyata indikator mereka dijadikan sebagai orang paling berpengaruh di dunia 100 tersebut adalah karena kebermanfaatannya. Kemanfaatan kita adalah dengan hadis itu, sehingga nanti akan mendatangkan pemimpin yang terbaik. Dan kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan juga menjadikan pemimpin kita di masa yang akan datang untuk lingkungan provinsi, lingkungan kabupaten dan kota,
pemimpin yang terbaik dari mereka-mereka yang baik, pemimpin yang adil dari mereka-mereka yang adil, pemimpin yang senantiasa memperhatikan masyarakat dan juga umatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma aqdi hajatana wa balligh muradana wa hasil maqasidana wa yassir umurana wa tawil a'marana wa barik fi ma aqtaitana wa adkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al-ghalaa wal balaa wal waba wal fahsya wal munkar was-siba wasyadaid wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassah wa min buldani muslimina ammah innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannatal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqulu qawli hadza wa aqimis shalah.